Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna di antara semua makhluknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya diciptakan oleh Allah dari tanah. Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam surat Shad ayat 71 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Quran Surat Shad ayat 71. Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Khadi dalam kitab Daqaiqul Akhbar menyebutkan asal-usul tanah yang menjadi komponen tubuh Nabi Adam dan seluruh manusia di dunia ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala menciptakan jasad tubuh Nabi Adam dari beberapa potongan dunia. Kepala Nabi Adam terbuat dari tanah Ka'bah, dada beliau terbuat dari beberapa tanah bumi, perut beliau terbuat dari tanah Hindi, kedua tangan beliau terbuat dari tanah bagian timur, dan kedua kaki beliau terbuat dari tanah bagian barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis juga menuturkan yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah di Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi beliau dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jemari-jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jemari-jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Haud. Dari bagian-bagian tanah yang telah Allah ambil tadi, ternyata beberapa ulama memprediksikan terdapat hikmahnya masing-masing. Kepala Nabi Adam yang berasal dari tanah Baitul Maqdis karena kepala sebagai tempat akal, kecerdasan, dan mengatur cara berbicara. Dua telinga beliau berasal dari tanah Bukit Tursina karena telinga sebagai tempat untuk mendengarkan nasihat. Dahi beliau berasal dari tanah Irak karena dahi sebagai tempat sujud kepada Allah Ta'ala. Wajah beliau berasal dari tanah surga karena wajah sebagai tempat yang mewakili keindahan dan keelokan. Gigi beliau berasal dari tanah Kausar karena gigi sebagai tempat perwakilan untuk merasakan sesuatu. Tangan kanan beliau berasal dari tanah Ka'bah karena tangan kanan mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Selanjutnya tangan kiri beliau berasal dari Persia karena tangan kiri diposisikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut beliau berasal dari Khurasan karena perut digunakan sebagai tempat adanya rasa lapar. Aurat beliau berasal dari tanah Babilonia karena aurat diposisikan sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang-tulang beliau berasal dari tanah pegunungan karena tulang mewakili tempat yang keras. Hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus karena hati sebagai tempat iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif karena lisan merupakan tempat mengucap syahadah, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah. Setelah Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diizinkan tinggal di surga. Allah juga mengizinkan mereka memakan apapun yang ada di surga, kecuali satu pohon yang tidak boleh mereka dekati. Sebagaimana telah Allah terangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Kemudian datanglah syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Tercantum juga dalam Al-Quran yang artinya, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surat Taha ayat 120. Dari kedua ayat tadi, penamaan khuldi ternyata datang dari mulut syaitan yang penuh dengan tipu daya muslihatnya. Dalam kesempatan ini, syaitan juga mulai mempersiapkan siasatnya untuk membujuk rayu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar keduanya mau memakan buah khuldi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, akhirnya mereka diturunkan ke bumi dengan tempat yang berbeda-beda. Nabi Adam diturunkan di daerah India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa mereka terpisah selama 500 tahun, dan ada yang menyebut 300 tahun. Namun ada juga yang menyatakan bahwa mereka terpisah selama 40 tahun. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan dari malaikat Jibril, Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya dipertemukan di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.